Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ingin bertanya tentang ini termasuk ke mahram ya. Kok grogi banget. Suamiku mengizinkan aku bekerja mengurus orang tua 100 tahun plus. Laki-laki. Laki-laki, ya. Nah, aku kerja di sana. Setelah aku tahu gimana kerjanya, nah sebagai pengurus orang tua kita kan harus ngurusin segalanya gitu ya. Nah, setelah aku mau gantiin baju, kita kan harus buka baju semuanya orang laki itu. Nah, terus aku kaget karena aku ngeliat semua gitu. Terus perasaan saya ini nangis gitu, gimana gitu ya, mau lari nggak bisa lari karena itu orang tua udah aku janjiin aku kerja di sini gitu. Nah, setelah itu ya terpaksa aku gantiin baju gitu ya demi ya sesuap nasi gitu. Nah, setelah itu aku balik di rumah, terus aku bertanya sama suamiku lagi. Terus suamiku bilang nggak apa-apa, itu karena orang tua. Jadi nggak apa-apa gitu. Aku bilang itu bukan mahramku. Gimana aku mau ngeliat gitu semuanya gitu. Aku ini nangis, tapi suamiku nggak tahu gitu loh, gimana gitu. Gimana Bu ya, pendapat Bu ya gitu, tolong. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih. Yang bisa kami tangkap dari pertanyaan Ibu adalah yang perlu disuri toladani dari Ibu yang solehah ini adalah, sebelum kami menjawab, yang perlu disuri toladani adalah kesedihan hati di saat melakukan sesuatu yang diduga itu sebuah kesalahan. Ini yang banyak tidak dirasakan oleh hamba yang bersalah sekalipun. Ibu merasa sedih karena itu bukan mahram, ibu menangis, itu keimanan yang Allah titipkan ke hati Anda. Dan tolong dirawat itu iman. Ini yang mahal. Itu yang mahal, ini yang mahal. Dan dengan keimanan seperti itulah menjadikan dihapus dosa-dosa. Yang bermasalah adalah orang melakukan dosa tidak pernah sadar. Dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tidak pernah merasa berdosa. Anda merasa bersalah, itu yang modal terbesar yang menyelamatkan Anda. Dan siapapun dari kita hendaknya seperti itu. Di saat ada sesuatu yang meragukan kebolehan dan tidaknya, ada hati yang menjerit, itu iman, suara hati. Dan dengar itu suara hati. Karena suara hati yang tulus adalah akan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Sebelum ditutup oleh hawa nafsu dan syahwat. Lah, urusan materi, sesuap nasi dan sebagainya, itu ada bercampur kebenaran dan ada syahwatnya. Sehingga kadang tutup mata sudah karena hanya urusan kepentingan, urusan dapur dan sebagainya, agar ngepul dan sebagainya, sehingga tidak peduli dengan itu sudah masuk ditumpangi antara kebutuhan yang sesungguhnya dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Baik, yang mahal adalah di hati Anda menjerit, dan semoga Allah menjadikan kita semua menjerit di saat melakukan keharaman, menangis dan menyesal. Itu yang mahal, itu yang mahal, dan itu ketulusan. Baik, kemudian masalah orang tua. Jawabannya sebelum kami jawab, mukaddimah lagi. Jika masih ada pilihan pekerjaan, maka hendaknya harus Anda memilih pekerjaan yang hati Anda tidak perlu menjerit seperti itu. Bukankah bumi Allah luas dan rezeki tidak akan lari kemana? Keyakinan harus dibangun bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya. Jika masih Anda punya pilihan, pilih yang lain, atau mulai hari ini Anda berusaha untuk memilih. Kenapa? Di situ ada jeritan di hati Anda. Anda tidak nyaman. Karena mau tidak mau, biarpun itu orang tua, dia normal laki-laki. Dan kita tidak tahu umur tuanya seperti apa. Baik, ini baru jawabannya. Memang dia bukan mahram. Selagi bukan mahram, kita tidak boleh berurusan untuk membuka auratnya. Termasuk berduaan dengannya. Aslinya seperti itu. Kalau orang tua bagaimana? Dia orang yang sakit mungkin. Nah, ini baru boleh
Di saat ada orang sakit yang darurat harus kita tolong, apakah karena tuanya atau karena sakitnya, di saat tidak ada orang lagi yang menolongnya, maka kita memberikan pertolongan kepadanya. Tapi pun itu dengan catatan. Dengan catatan sebisa mungkin kita menghindar sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Di antaranya tidak melihat auratnya, tidak menyentuh wilayah auratnya. Dokter memberikan pengobatan. Seorang anak gadis berobat atau wanita berobat, dokter perempuan lagi tidak ada, lalu pergi kepada dokter laki-laki, nggak ada lagi kecuali dokter laki-laki, menjadi boleh, akan tapi dengan catatan dokter laki-laki pun tidak boleh melihat kecuali yang boleh, yang hajatnya saja, dan itu pun seperlunya, tidak boleh membuka yang lainnya. Ini artinya jika memang orang tersebut adalah orang yang harus Anda rawat dan tidak ada lagi yang lainnya, Anda bisa melakukannya, akan tapi dengan catatan Anda tetap tidak boleh melihat auratnya. Karena melihat aurat, biarpun orang sudah meninggal dunia juga nggak boleh. Apalagi masih hidup, Anda tidak boleh melihat auratnya. Anda tutup auratnya. Dan karena ini masa babnya adalah bersama kaum hijrah, orang hijrah yang nggak boleh langsung dipangkas. Nggak boleh, haram, dosa, antar dulu. Memang kesimpulannya juga seperti itu. Kesimpulannya adalah tidak seharusnya seorang wanita yang hatinya menjerit seperti Anda lalu terus melakukan pekerjaan semacam itu. Mestinya seperti itu, akan tapi sekarang kan masa transisi perubahan. Anda bertanya, kami menjawab. Maka langkah pertama Anda berpikir untuk mencari kerjaan yang lain. Kemudian yang kedua, Anda kerjakan itu semua dengan berhati-hati karena dia bukan mahram Anda. Dengan berusaha untuk tidak membuka auratnya, tidak menyentuh auratnya. Kemudian setelah itu Anda niat berbicara dengan suami baik-baik agar Anda bisa hijrah. Akhirnya mungkin Anda tidak perlu bekerja. Anda tidak bekerja, Allah cukupi rizkinya melalui suami Anda. Tinggal kerjaan Anda dandan yang cantik untuk suami di rumah Anda. Amin. Enak begitu kan? Dan kami sampaikan kepada para wanita, banyak salah doa. Teman-teman hijrah, ada wanita tuh salah doa. Pengen punya karir, pengen punya kerjaan, sekolah tinggi-tinggi, lamar kerjaan sana sini, ya Allah semoga aku dapat kerjaan, bisa dapat rezeki yang banyak, bisa nolong ibu dan bapakku. Itu kan doa-doa mereka dan baik itu doa. Akan tapi akhwat-akhwat kaum yang bergabung di sini, saya ajari doa yang paling hebat. Gimana doanya? Ya Allah, kirimkan kepadaku suamiku yang mencukupiku sampai aku tidak usah kerja, tinggal aku dan doa di rumah melayani suamiku, gitu saja. Amin. Doanya pengen kerja terus, makanya kerja terus, capek ya. Semoga Anda dimuliakan dan semoga ini kaum prianya, pria-pria yang dimudahkan rezekinya oleh Allah sehingga bisa memanjakan istri dengan sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.